Kita akan baca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Terima kasih, silakan duduk. Di dalam kitab Mazmur 107 ini, saya ambil tema, ada orang yang menjadi sakit oleh karena perbuatan dosanya. Jadi bukan berarti semua sakit itu akibat dosa, tidak semua juga. Karena kalau orang bilang begini, aduh, kenapa so sakit? Pasti dia bikin dosa. Karena manusia ini cuma hidup sementara. Ada waktunya dia sehat, ada waktunya dia sakit. Mengapa dia sakit? Sakit itu adalah satu ujian yang diberikan Tuhan kepada manusia, agar supaya manusia bisa mengingat Tuhan. Contoh orang kalau sehat, coba lihat Firaun. Selama hidupnya tidak pernah sakit. Selama hidupnya dia kuat, dia punya kekuasaan. Bahkan dia pikir dia itu lebih dari semua manusia yang waktu itu. Akhirnya apa? Kecongkakan, kesombongannya, dan dia dikeraskan hati. Nah, jadi jangan sampai orang jadi Firaun. Coba kita lihat Mazmur 107 ayat 17 dikatakan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Waktu masih hidup di dunia, menikmati hidup pekerjaan yang luar biasa. Waktu masih hidup di dunia, rasa-rasa ketika mendapatkan jabatan, kalau nyandak kita, mau ini mau apa-apa. Waktu masih hidup di dunia, dia pikir, kita ini punya segalanya, kekayaan, kehormatan, pinter berbicara tentang firman, pinter baca-baca Alkitab, mari tidak melakukannya. Ingat, coba perhatikan baik-baik. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan orang pintar menyampaikan firman, jago menyampaikan firman, ternyata orang yang tidak ada apa? Yang ada iman. Iman itu harus ada bukti. Kata iman dalam bahasa Yunani disebut pistis. Berarti harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, bikin apa? Jangan jago singa mimbar berbicara di depan mimbar, tetapi orang hati jauh dari hadapan Tuhan. Banyak itu hamba-hamba Tuhan seperti itu. So ada gelar STH, so ada pendeta, tetapi cara hidupnya, ortopraksiannya tidak benar. Jadi dibarengi dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan. Kembali lagi tadi, mengapa orang bisa sakit? Karena akibat apa? Lalai, akibat perbuatan yang dia lakukan. So tahu-tahu nih boleh baking ini, dia coba-coba. Pernah kita khotbah di sini, ada dua yang mau jadi menyerang balik pator. Firman menjadi hakim atas kita, dan Roh Kudus itu akan menyerang balik. Tuhan, siapa Tuhan? Kita berdoa Tuhan. So melayani Tuhan di mana-mana. Rajin berdoa Tuhan siang malam. Mari apa kita sakit-sakit Tuhan? Karena ngana coba, ngana so mengenal firman, ngana baking itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini ada harga yang nantinya harus kita bayar karena orang pedosa. Coba. Oleh karena manusia menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan nasihat-nasihat, tidak menerima teguran Tuhan, membenci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan dibunuh. Coba lihat. Di dalam kitab Amsal 1 ayat 24 sampai 32 dikatakan begini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu.
Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru padaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan menerima balasan Tuhan. Apalagi orang sok kenal Tuhan, sok tahu-tahu Tuhan bilang nih boleh ngana baking begini, ngana melenceng daripada ajaran firman Tuhan. Betul, jago menyampaikan firman, sok tahu-tahu orang harus melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan. Asik kok pendeta nak mulia, asik kok hamba Tuhan nak mulia. Biar kita rajin menyampaikan firman, mari baking maksiat di belakang layar. Asik kok itu anak tahu. Bapak Google Jono, hubungan gelap. Ada orang bilang hubungan geli. Mau coba-coba itu hal-hal yang memang dijerat. Iblis ini menjerat. Ngana S2, dia S3. Ngana baru S3, dia S10. Belum ngana lahir di dunia, iblis so ada. Makanya orang jangan coba-coba bermain di hal-hal yang memang nimboleh orang pergi di situ, hai hamba Tuhan. Jadi orang mesti lihat orang pediri. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah. Karena so siap mau uji. Ada orang jago menyanyi, mar ketika dia mengalami Tuhan berat sekali Tuhan. Tuhan kia bagang Tuhan. Kita so apa ini Tuhan setengah mati mau baik. Nah coba. Akibat perbuatan dosa kita sehingga ketika kita sakit tidak mengalami kesembuhan. Nah ini orang cuma sama-sama belajar. Bukan berarti ya Pak Pendeta kasih bagi ini le nyanda. Ini orang belajar sama-sama. Mazmur 41 ayat 8 dikatakan penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Karena nyanda takut akan Tuhan. Dulu masih hidup di dunia, pergi 21, brur, maju kok orang pi ibadah. Biar kok cuma orang mau doa-doa, suka apa itu. Mau dibikin buang-buang waktu itu. Bikin lelah, toh? Waktu banyak doi. Mari sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa tahu mau menyumbang, orang mau bangun ini, itu, ini untuk pelayanan. Ada banyak memberi cepat habis. Nanti so mulai infus, so dua apa ini DP nama, dua cok so masuk di hidung, baru ikut Tuhan, iyo kan Tuhan, cok kita menyumbang, kita kok mau, kalau kita menyumbang cuma 100.000 sekarang so 1 juta lebih keluar. So menyesal. Berarti orang hidup ini terbatas. Ketika kau punya berkat, berarti ngana harus membagikan berkat, bukan nanti doi. Bukan doi, ngana pe kesehatan, ngana mesti kasih untuk Tuhan. Karena kau milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Kau bukan milik suamimu bukan milik istrimu. Orang tua bukan milik anak. Kau itu milik Tuhan. Karena orang ini cuma tempat persinggahan sementara. Biar ngana 100 hektar, ribuan hektar. Maka ketika ngana mati, cuma 2 kali 1 hektar. 2 kali 1 meter bukan hektar. Jadi jangan orang main-main dengan kehidupan. Akibat dosa. Jadi ini akibat dosa daripada Adam sampai sekarang kita bawa coba. Roma 5 ayat 12 dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ini Adam ini, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini Roma 5 ayat 12 ini berbicara tentang Adam dan Kristus. Cuma gara-gara perbuatan Adam ini sampai orang jatuh ke dalam dosa. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut,
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu. Jangan coba-coba orang bermain di zona-zona dosa. Ya. Kalau orang so tahu itu dosa, gak usah juga. Ini yang khotbah ini so pernah alami. Bukan semua orang nak mengalami, semua orang ini mantan semua. Ya. Tetapi bagaimana cara orang mempertahankan keselamatan itu supaya orang keselamatan itu menjadi bagian? Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Ada kalanya orang pada ingin baca Alkitab tiap hari bikin apa? Mar begitu. Saya ini kesaksian saya. Dulunya saya itu orang yang tidak benar. Nah, saya punya guru bilang begini, Pak Ronald, coba Pak Ronald banyak belajar firman. Baca firman, kita baca, hafal. Akhirnya ketika kita tanamkan di dalam pikiran, tanamkan di dalam hati, akhirnya ketika mau bikin sesuatu, aduh jangan Kang. Ya. Karena firman itu so melekatkan diri di dalam dirimu. Ketika kau bergaul, ketika sudah melenceng, aduh Tuhan jangan Kang. Hati-hati, hamba Tuhan itu adalah biji matanya Allah. Amin. Tetapi hamba Tuhan yang bagaimana? Yang hamba Tuhan Bapak Ugal, oh dia kok biji mata Allah. No, esok-esok kan jadi tumbang. Banyak pendeta-pendeta hidup tidak benar. Kita lain kali kurang tutup mata Tuhan bikin malu, tapi istri bilang aduh kan orang dari seberang kasihan. Aduh dapat aku kan pendeta-pendeta sekarang glamor. Pakai jas gagah, pakai dasi gagah. Lihat kamari. So, dengan rumput tetangga yang lebih subur. Enak, memang enak, bermain dosa itu enak. Maka ketika nanti ngana dapat, nanti ngana Tuhan akan ada waktunya Tuhan. Nah, hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan sakit kita. Cuma Tuhan, coba. Mazmur 147 ayat 3 coba baca. Cuma Tuhan yang boleh menyembuhkan orang pesakit, yang ada lain. Ngana pergi dukun, ngana pergi ditabik, ngana mau pergi dokter kalau Tuhan tak berkehendak. Kalau Tuhan bilang tepar. Biar ngana so kekuatan apa? Coba. Mazmur 147 ayat 3. Apa dikatakan? 47 ayat 3. Iya. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Itu cuma Tuhan. Ya tidak ada lain. Kalau mau lari pas apa? Mau lari Pak Mince kah? Mau lari Pak Alo? Alo tolong Om Alo kasihan apa tapi anak sosaki. Om Alo cuma bilang ya coba dengan ini tumbuh-tumbuhan ini. Minum Om Alo coba lebih parah. Karena belum kehendaknya Tuhan. Mar biar ngana sendiri tanpa dokter tanpa apa kalau Tuhan berkehendak. Ngana pe iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sudah. Biarpun Ibu Jenny berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan asam Anak Indri sembuhkan asam urat. Ditaruh asam lambung. Akhirnya sekarang so masuk gereja. Ini paling pokok. Ketika kita yang sakit dan berseru nama Tuhan, pasti akan ada kuasa kesembuhan. Coba. Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Supaya orang tahu. Supaya orang lebih kuat. Kalau orang sakit, cuma ini DP obat. Ya. Ibu kemarin corona, asih baik. Amen. Coba, Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Pegang ini ayat-ayat ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka. Nggak sampai di liang kubur. Makanya bilang, maka berseru-serulah mereka pada Tuhan. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah aku Tuhan. Orang yang berdosa ini Tuhan Yesus. Kita manusia yang kotor, kita manusia yang munafik, kita manusia yang banyak cacat celah. Hari ini kita mau bertobat. Baru kemudian dikatakan, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Aduh, mau baik nak Kang? Kaki kita besok so mati. Ngana cemas karena ngana pikiran nyandak ada tidak berteosis dengan Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus harus menyalibkan keinginan daging dan segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Di mana itu? Galatia 5 ayat 24. Belum cukup. Holegon en auto menein opelei katos ekeinos peripatesen kai autos
Houtos peripatem, bahasa Yunani, bahasa asli daripada kitab perjanjian baru. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dia bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Kristus Yesus, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Enak, kita menyampaikan firman Tuhan enak. Nyatanya sehat. Haleluya. Jangan orang itu ada beban dosa. Menyampaikan firman itu Roh Kudus yang menyerang balik. Aduh, so itu firman itu kan rubah-rubah. Jadi itu jangan batai-taiminya. Makanya dikatakan disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari kubur. Ketika dia berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Ketika dia mulai cemas, mari dia kuatkan iman. Ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman, dia dikuatkan sehingga dia lepas dari kuburan. Sebenarnya karena so pikir so mati hari itu. Cuma karena cinta kasih Tuhan. Amin. Kenapa kita masih berdiri tetambah umur? Karena Tuhan masih sayang. Amin. Kenapa ibu so umur begini masih kuat? Haleluya. Hari Minggu so tunggu, aduh Tuhan so ini cuma kita sendiri. Oh Tuhan so jam 3 hujan untuk pulang bagaimana? Karena masih pengasihan Tuhan. Amin. Lebih baik orang bertunggu waktu begitu lama daripada orang so tunggu di rumah sakit so pakai 2 selang. Mana orang mau pilih? Lebih enak seperti itu. Aduh biar Tuhan yang ini, yang penting kita boleh sehat, kita boleh lihat paroki, begitu. Amin. Kapan kita disembuhkan? Bagi yang sakit kita apa? Memuji. Coba. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Mesti pakai itu. 103. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Jadi kalau siapa ada sakit, ingat-ingat jo ini ayat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, itu. Ngana memuji Tuhan. Ngana menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau saat ini orang dengar firman Tuhan, satu saat kalau orang so mati, so nyanda ada mau dengar firman. So ndak dengar itu daftar Elohim. Kalau orang so mati di sana, so mau di sana, berarti orang so kurang apa memuji Tuhan. So nyanda ada, so lepas. Coba lihat tanda-tandanya orang Kristen dibandingkan agama yang lain. Ketika mengalami penyiksaan, orang memuji Tuhan. Ketika semua baku perang, ada kuasa dalam Kristen ini. Jadi orang Kristen itu jago menyanyi. Marka tuh ada Kristen memang tidak jago menyanyi. Biar mau dibapaksa, toh, marka orang kuat pakai tanda salib. Marka lu oh ini karismatik ini. Oh ini Pantekosta. Nah itu. Jika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar dan melakukan segala perintahnya, maka Allah tidak menimpakan penyakit atas kamu. Berarti sungguh-sungguh melakukan yang benar. Coba Keluaran 15 ayat 26. Supaya orang nak mengantuk, kita kasih begitu supaya baca. Jadi ini perikop ini orang lihat jo itu ayat ini supaya ketika orang sakit, oh ini kan DP apa? Keluaran 15 ayat 26. Karena tadi pas ada kesaksian, oh kita sudah dibebaskan dari sakit penyakit. Keluaran 15 ayat 26. Kesekuat. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matamu dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit. Maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Ya enggak, berarti kau harus hidup benar dulu. Dulu kita ini darah tinggi. Pernah datang di sini pingsan karena memang sudah darah. Ketika so melayani Tuhan, so ada darah tinggi, malah kurang darah le. Kenapa? Karena hidupmu harus beres dulu. Bukan berarti semua penyakit itu semua akibat dosa. Karena orang juga ada yang memang orang sakit, so memang waktunya Tuhan. Jangan bilang, oh ini banyak dosa ini, pastor ini. Nah semua orang sakit itu akibat dosa. Tetapi kalau orang sakit, kira-kira tuh, apakah kita ada backing? Toh, jangan mungkin
kaki kita kuat paskop orang kaki apa sonai asam urat. Mari kita nak bilang ibu, nyaman. Mungkin kita terlalu banyak bafito-bafito orang akhirnya sobengko mulu. Karena ada tuh om. Aduh, pastor, tapi pak pastor siapa? Pang bafito pak kita. Ini, nah akhirnya sekarang sobengko mulu. Nah, itu, ini cuma contoh. Tetapi jangan orang berpikir itu. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, oleh bilur-bilurnya maka kita akan menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, terpaku di kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib, dan darah itu yang menyembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Makanya disebut darah apa? Contohnya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Lewat darah Yesus itu kita disembuhkan. Makanya orang harus ikut juga perjamuan kudus. Amin. Bilang darah Yesus, mari tidak pernah mengikuti perjamuan kudus. Nah itu. Di sini juga dikatakan Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Coba. Kalau kita memang mesti buka-buka Alkitab. Haleluya. Supaya juga hamba-hamba Tuhan sambil dengar firman sambil belajar. Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Lukas 12 ayat 29 sampai 21. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Iya. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, itu. maka semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi mulai saat ini orang sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Amin. Jangan cuma orang jago menyampaikan firman, tetapi orang tidak melakukan. Ya tidak gampang. Karena ada kalanya ini hidup ini, Pak Ronald juga sementara berjuang mencapai namanya puncak keselamatan. Jangan orang cuma bilang Roma 9 ayat 10, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Bikin itu keselamatan baik-baik. Bagaimana cara? Mulai dari lingkungan keluarga, tidak usah jauh-jauh. Halo sayang, aduh lebih cantiknya, lebih gagah, ada puji-puji. Amin. Kita kemarin bayangkan, ada teman kantor memang cantik. Pak Ronald, kita cantik enggak? Memang gagah, katu putih memang kopi apa? Ubi kupas. Mar apa kita bilang begini? Dosa tatawa-tatawa Pak kita, pendeta ini. Dosa tatawa kita bilang, ibu begini ibu. Masa kita mau bilang ibu cantik? Tentu lebih cantik atau tapi istri di rumah. Lebih cantik dari ibu. Harusnya ibu bertanya Pak suami, cantik enggak kita? Baru suami bilang, oh enggak cantik. Kalau ibu tanya Pak orang lain pe suami, nanti orang lain pe suami bilang, cantik no ibu, kok mana ibu PWA? Karena memang ini boleh. Apapun itu, orang pe istri lebih cantik, orang pe suami lebih ganteng. Ya. Bagaimana kan pendeta kalau tapi suami itu tidak benar? Misalnya contoh pang pukul, pang. Pokoknya pang, suami istri begitu. Orang harus kuat berdoa. No bagaimana kan pendeta? Kita so berdoa, so tumpang tangan, so kurang mau tumpang tangan kaki. Nyandak jadi begitu. Biarlah engkau serahkan kepada Tuhan. Jangan kau menghakimi. Alkitab bilang jangan engkau menghakimi sesama manusia. Sama dengan orang ini orang so hina, so bilang ini gereja begini, begitu. Mar biar bagaimanapun GPSDI Koha ini dikenal di mana-mana. Ya. Dikenal Ibu Reni dikenal, Pak Ronald dikenal, semua orang di sini dikenal. Tetapi yang paling utama adalah engkau perkenalkan Kristus di dalam hidupmu. Amen. Dan biarlah dia bertahta dalam kehidupanmu. Amen. Jangan ngana lebih tinggi dari Kristus. Jangan. Tuhan menolong kita waktu kita sakit. Nah, ketika kita
mengaku dosa kita ternyata perlu pengakuan Dosa. dosa. Tuhan Yesus, ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa Ya. ini. Itu namanya kalau gereja timur doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini. Berarti orang harus mengaku dosa. Mazmur 41 ayat 3 sampai 4. Apa dia bilang? Mazmur 41 ayat 3 sampai 4. Perlu ada pengakuan dosa sebelum ngana didoakan. Makanya kalau ada orang sakit, jangan cepat-cepat nama Tuhan itu langsung tumpang tangan berdoa, jangan. Suruh dia dulu mengaku dosa. 141 ayat 41, Mazmur 41 ayat 3 sampai 4. Awasilah mulut. Bukan, Mazmur 41 ayat 3 sampai 4. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia. Mazmur 41 41. ayat 3 sampai 4. 4. Kalau 4 sampai 5, Tuhan membantu dia beranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 5, kalau aku ketakut Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap engkaulah aku berdoa. nah, pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang sakit, apa yang orang lakukan? Selain memuji Tuhan, berarti orang harus mengaku dulu orang berdosa. Ya. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini. So pernah lihat itu apa? Pelacur itu yang buta mata. Ya. Ketika dia mau baku dapat dengan Tuhan Yesus, Yesus Kristus anak Allah, ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini. Mengalami kesembuhan ya, jelas mengalami kesembuhan. Cuma gara-gara perkataannya, imannya itu. Nah, coba kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Supaya orang lebih paham mengerti ketika orang sakit apa yang orang mau backing. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Anggap ini orang belajar sama-sama. Ini ayat yang paling terakhir. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terus? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Itu saling mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ketika ada gelar hamba Tuhan, ada orang sakit, orang pergi mendoakan. Bagaimana kalau kita bukan hamba Tuhan di gereja? Karena hamba Tuhan di rumah tangga, ada istri, ada suami, orang mendoakan orang pe keluarga. Jadilah keluarga Kristen yang baik. Kita kasih ingat ini so awal perang dunia ketiga. Orang bersyukur, berterima kasih, orang masih menikmati di negara Indonesia ini masih dalam keadaan aman, tentram dan damai. Kalaupun cuma gejolak pemilu kemarin, ya paling lewat. Karena apakah siang itu Israel menyerang Lebanon, Israel menyerang Palestina, Amerika dengan Inggris menyerang Yaman, menyerang Houthi, Irak dan Iran berperang karena ini perang dunia ketiga. Orang jangan berpikir begini ya, kalau ini perang, biar ngana jago taekwondo, ngana tendangan putar, ngana tendangan maling tuang. Mar kalau itu Iron Drone dia lepas di situ, dia polote atau rudal Patriot dia lepas di sana. Dia cuma lepas di sana sampai di ujung sana. Nah, mau cari lari pas apa? Biar gak nambah sembunyi di lubang tanah le. Selain kau lari ke Tuhan. Cuma Tuhan Yesus ngana lari. Lari di mana? Selain ngana mau batari apa Tuhan dia lewat doa ini. Injil baca baik-baik. Injil ngana mesti rajin baca. Kalau ngana so terlambat ini satu saat firman ini akan diangkat ngana orang mau cari ini so nggak ada. Makanya masih umur biar seumur, coba hitung seumur berapa tuh orang. So siap. Nggak usah aja mau berpikir betul. Aduh tapi tanah ini, tapi rumah ini. Ngana cuma sementara napa tapi teman kasih yang orang kaya. Habis dia meninggal napa keluarga baklai, anak-anak baklai semua mau cari itu harta, mau cari apa? Soalnya nggak ada. Kurangannya cuma bersandar sepenuhnya seutuhnya pada Tuhan Yesus.
Ya tidak ada. Makanya orang mulai hidup benar. Hidup jo benar. Orang ciptakan surga di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Orang ciptakan surga di dalam jemaat patorang. Biar orang sesadiki begini, kapan ada Tuhan Yesus, oh? Ya. Mungkin menjengkelkan, aduh lihat Pak Ibu Leni, menjengkelkan, aduh lihat Pak Ronald, menjengkelkan, aduh mau lihat orang-orang yang orang jo. Lain kali so baku haga, baku muka begini, semua baku gambar orang pemuka. So baku haga, aduh orang Ibu Leni. Pernah kita ada Ibu Pendeta dengan Ibu Gembala. Lantaran sonin tahu orang dua, so orang dua itu sonin tahu mana itu jemaat, so orang dua. Kalau orang dua sharing, membaca Alkitab, berdoa, selesai. Pulang. Roh Kudus ada. Biar ngana sendiri kalau ngana yakin percaya. Ya. Roh Kudus ada. Amin. Ngana suka nanti mau berdoa, napa itu bom kiri kanan. Tuhan mau lepaskan di mana Tuhan? Ngana mau ngana mau lari di sana, napa itu jalur rupa di Israel. Dorong so jaga itu perbatasan. Ngana lewat jos itu so senjata semua. Selain kau lari pada Tuhan Yesus. Amen. Jadilah orang Kristen yang benar. Mulai saat ini orang merubah kehidupan kita, statement kita, merubah orang pe cara-cara lama, pakaian lama. Ini kan tahun baru, sebulan Februari. Jadi jangan dah usah itu pakaian lama. Sekarang so kenakan pakaian baru, pakaian yang orang tanamkan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan saya akan tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, disembah dan dimuliakan. Shalom Alaihi Wasallam, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.